Langit biru di desa kecil yang indah semakin indah dengan deretan pegunungan hijau dan sungai jernih yang menjadi pemandangan sehari-hari. Ahmad, pemuda sederhana yang hidup dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Seperti matahari yang selalu terbit menyinari setiap harinya, Ahmad selalu memulai harinya dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Ikhlas tanpa pamrih, aktivitas sehari-harinya dipenuhi dengan ritual-ritual kecil yang ia dedikasikan untuk Allah, seperti menolong tetangga, membersihkan masjid, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Semuanya ia lakukan dengan niat ikhlas dan tulus demi Allah. Ahmad selalu berusaha mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menyerap kebahagiaan dalam setiap detik kehidupannya. Ia meyakinkan mereka bahwa mengaitkan setiap lini kehidupan dengan Allah bukan beban, namun suatu harmoni yang membawa kedamaian. Bagi Ahmad, hidup bersama Allah bukanlah tentang upacara agama, tapi mengenai bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Layaknya aliran sungai yang mengalir dengan tenang, Ahmad mengajarkan kita untuk merawat hubungan kita dengan Allah. Dan contoh dari meneladani sifat Al-Karim yaitu adalah menghilangkan sifat kikir yang ada pada diri manusia dan menjadi manusia yang pemurah. Kemudian contoh dari meneladani sifat Al-Mu'min adalah berzikir, berdoa, dan mengingat Allah. Dengan hal ini akan menimbulkan rasa keimanan kita kepada Allah yang memberi rasa aman. Kemudian contoh dari sifat Al-Wakil itu adalah tawakal. Jadi kita pasrah dan berserah diri kepada Allah dalam segala urusan kita. Kemudian contoh dari meneladani sifat Al-Matin adalah seorang muslim itu tidak mudah goyah dengan imannya dan senantiasa teguh atas pendiriannya. Kemudian contoh dari meneladani sifat Al-Jami itu adalah menghargai pendapat orang lain serta menjaga persatuan dan membina persatuan dan kesatuan terhadap sesama. Kemudian dalam meneladani sikap Al-Adl ini adalah mencakup untuk menghormati hak kebebasan orang lain, itu ekonomi, kebebasan sosial, dan juga hak untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian dalam meneladani sifat Al-Akhir ini kita harus tunduk kepada Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi perbuatan syirik dan perbuatan musyrik, serta kita harus membantu sesama dan rendah hati terhadap sesama. Bagaimana sih cara kita tuh mendekatkan diri kepada Allah? Jadi ada beberapa langkah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan menjalankan sholat sunnah. Yang kedua, berbanyak membaca Al-Quran serta memahami isi dan terjemahnya. Kemudian yang ketiga kita bisa lakukan itu adalah memperbanyak istighfar, berbanyak berzikir gitu. Kemudian yang keempat itu adalah selalu mengingat kematian. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak ibadah sunnah. Bagaimana sih cara kita dalam memahami Asmaul Husna itu dengan benar?
Yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah kita memahami arti. Ya, pahami arti itu kita bisa memahami maknanya dengan benar. Kemudian yang kedua, kita bisa melafalkannya dengan benar, jadi dengan ucapan dan bacaan yang benar. Kemudian yang ketiga itu kita bisa kemudian kita bisa menggunakan dalam doa. Jadi saat kita selesai sholat, saat kita berzikir, kita mengucapkan semangat tersebut. Kemudian itu bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil daripada materi ini adalah manusia harus patuh pada Allah, dan manusia itu harus mendekatkan diri kepada Allah serta taat atas perintah dan menjauhi larangannya. Dan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan mengingat Allah, ya, dengan sholat, dengan kita berpuasa, dengan kita berzikir, dengan kita jalankan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan perintah, ya ibadah haji juga seperti itu. Cinta kepada Allah itu sendiri adalah berarti kita mengutamakan Allah itu di atas segala sesuatu. Serta kita juga harus taat pada Allah di saat dalam keadaan kita sendirian maupun di keramaian. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas perhatiannya karena kalian telah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.